Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Intan Putri Permatasari dengan NIM 23571005. Jadi pada kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan kalkulus. Kalkulus dalam bahasa Latin ditulis calculus yang artinya batu kecil yang digunakan untuk menghitung. Kalkulus merupakan cabang ilmu matematika yang mencangkup limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan, sehingga memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam aljabar elementer. Sejarah perkembangan kalkulus. Pada perkembangan kalkulus ini terdapat 3 zaman. Yang pertama yaitu di zaman kuno, yang kedua di zaman pertengahan, dan yang ketiga di zaman modern. Pada zaman pertengahan terdapat 4 abad. Yang pertama yaitu pada tahun 499 Masehi, yang kedua pada 1000 Masehi, yang ketiga yaitu pada abad ke-12, dan yang terakhir atau yang keempat adalah abad ke-14. Perkembangan yang pertama yaitu pada zaman kuno. Pada zaman ini ada beberapa pemikiran tentang kalkulus integral yang telah muncul, akan tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Salah satu contohnya yaitu perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral dapat ditelusuri kembali pada papirus Moskow, Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir menghitung volume dari frustum piramid. Perkembangan yang kedua yaitu pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu di tahun 499 Masehi, di mana Aryabhata menggunakan konsep kecil tak hingga dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Pada tahun 1000 Masehi, Ibnu Al-Hatham atau Al-Hasan berhasil menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral. Pada abad ke-12, Saraf al-Din al-Tusi menemukan turunan dari fungsi kubik. Pada abad ke-14, Madhava bersama Karala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktib Hasa. Perkembangan yang ketiga yaitu pada zaman modern. Yang pertama, Jepang. Di Jepang, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Seiki Kowa. Yang kedua di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Tokoh-tokoh penemu kalkulus. Yang pertama yaitu Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir pada tahun 1642 dan beliau wafat pada tahun 1726. Beliau adalah seorang fisikawan, matematikawan, astronomi Inggris, dan salah satu ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Newton adalah salah satu penemu kalkulus, membangun teleskop refleksi pertama, menghitung kecepatan suara, mempelajari gerakan cairan, dan mengembangkan teori warna berdasarkan bagaimana prisma membagi sinar matahari menjadi spektrum berwarna pelangi. Konsep kalkulus Newton. Newton dan Leibniz diasumsikan sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam saat yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bagian fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan hingga sekarang.
Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka sebagai pertama kali, timbul kontroversi tentang mana yang lebih pantas sebagai penerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjamkan Newton untuk beberapa bagian dari Royal Society. Notasi Newton. Notasi Newton juga sering disebut sebagai notasi titik, menempatkan titik di atas fungsi untuk menandakan turunan. Apabila Y sama dengan fungsi T, maka Y aksen mewakili turunan Y terhadap T. Notasi ini hampir secara eksklusif digunakan untuk melambangkan turunan terhadap waktu. Contoh, misalkan Y sama dengan fungsi T sama dengan 2T pangkat 4 ditambah 3T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2. Carilah turunan pertama dan turunan kedua dengan menggunakan notasi Newton. Penyelesaian, Y aksen sama dengan 8T pangkat 3 ditambah 9T pangkat 2 ditambah 4T. Y dot sama dengan 24T kuadrat ditambah 18T ditambah 4. Tokoh yang kedua yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Beliau lahir pada tahun 1646 dan beliau wafat pada tahun 1716. Beliau adalah seorang ahli matematika dan filsuf yang berasal dari Leipzig, Sachsen atau Jerman. Beliau juga merupakan seorang diplomat, ahli fisika, sejarawan, dan doktor dalam hukum duniawi dan hukum gereja. Peran Leibniz dalam sejarah matematika diantaranya yaitu penemu sistem biner modern, mesin penghitung Leibniz, dan notasi Leibniz. Konsep kalkulus Leibniz. Perbedaan pandangan Leibniz dan Newton dalam kalkulus yaitu ketelitian pada perubahan kecil. Newton menganggap bahwa perubahan kecil sampai tak hingga hanyalah bagian kecil saja. Perubahan kecil tersebut seperti bilangan 0, tetapi nilainya tidak 0. Dengan kata lain, perubahan yang mendekati 0 tetapi nilainya lebih dari 0. Hal ini berbeda dengan Leibniz. Beliau sangat memperhatikan perubahan kecil tersebut. Ketelitian perubahan ini tetap dilibatkan dalam perhitungan. Kemudian, perhitungan tersebut ditulis dengan notasi Leibniz, yaitu dy per dx. Adapun notasi Leibniz. Notasi Leibniz merupakan salah satu notasi yang paling awal digunakan. Notasi ini beliau gunakan dalam hubungan antara Y sama dengan fungsi X. Dipandang sebagai hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan notasi Leibniz, turunan dari fungsi terhadap X ditulis dengan dy per dx, df per dx dikali X, atau d per dx fungsi X. Notasi Leibniz sering digunakan dalam aturan rantai karena dapat mempermudah dan memperjelas pengoperasiannya dalam aturan rantai. Adapun penggunaan notasi Leibniz dalam aturan rantai. Teorema A aturan rantai. Andaikan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT dapat didiferensikan di T, dan andaikan Z sama dengan fungsi XY dapat didiferensialkan di X dikali T, Y dikali T, maka Z sama dengan fungsi T dapat terdiferensialkan di T, dan dz per dx sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Contoh, misalkan Z sama dengan X kuadrat 3Y dengan X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat. Penyelesaian, dz
per dx sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt sama dengan, langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu 3x kuadrat y dikali 2 ditambah x pangkat 3 dikali 2t sama dengan 6 dikali 2t pangkat 2 dikali t pangkat 2 ditambah 2 dikali 2t pangkat 3 dikali t sama dengan 24t kuadrat 4 ditambah 16t pangkat 4 dan hasil akhirnya yaitu sama dengan 4t pangkat 4. Tokoh yang keempat atau yang terakhir yaitu Pierre de Fermat atau yang sering disebut dengan Fermat. Beliau lahir pada tahun 1601 dan beliau wafat pada tahun 1665. Beliau adalah seorang ahli matematika dan pengacara Prancis. Fermat berkontribusi penting dalam pengembangan teori probabilitas, teori bilangan, dan beberapa aspek kalkulus, serta geometri analitik. Adapun konsep kalkulus menurut Fermat, salah satu hasil karya dari Fermat adalah methodes et disquaredum machium minim dan de tangentibus linearum curvarum. Dalam karya tersebut dijelaskan tentang metode untuk menentukan nilai maksimum, minimum, dan tangen dari berbagai macam kurva yang caranya sama dengan mendiferensialkan atau menurunkan. Tidak hanya itu, Fermat juga menentukan teknik untuk menentukan pusat gravitasi dari berbagai bentuk geometri, baik yang datar maupun bangun ruang. Fermat dianggap sebagai orang pertama yang mengevaluasi integral dari fungsi general power. Hasilnya sangat membantu Newton dan Leibniz yang selanjutnya mengembangkan teorema fundamental kalkulus. Diferensiasi Fermat. Untuk menentukan titik maksimal dan titik minimal, Fermat menyatakan fungsi x dengan fungsi x ditambah e. Nilai yang diperoleh tidak mungkin sama, namun identik. Makin kecil interval e terhadap dua titik, makin mendekati persamaan yang benar. Untuk itu, Fermat membagi dengan e, di mana e mendekati 0. Proses tersebut disebut dengan diferensiasi yang dapat ditulis dengan notasi limit dengan batasan e sampai 0 dengan fungsi x ditambah e dikurang fungsi x per e. Contoh, misalkan fungsi x sama dengan x kuadrat. Carilah f aksen x dengan menggunakan rumus diferensiasi Fermat. Penyelesaian f aksen x sama dengan limit e mendekati 0 dari fungsi x ditambah e dikurang fx per e sama dengan limit e mendekati 0 dari fungsi x ditambah e kuadrat dikurang x kuadrat per e. Jadi dari persamaan ini langsung saja kita substitusikan menjadi limit e mendekati 0 dari x kuadrat ditambah e kuadrat ditambah 2xe dikurang x kuadrat per e. Dari hasil ini kita dapat mencoret nilai yang sama, yaitu x kuadrat dengan x kuadrat kita coret, maka hasil yang diperoleh yaitu limit e mendekati 0 dari e kuadrat ditambah 2xe per e. Jadi dapat kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi limit e mendekati 0 dari e ditambah 2x. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini kan limitnya itu limit e mendekati 0, berarti kan nilai e itu adalah 0. Maka 0 ditambah
2x itu hasilnya 2x. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya, Intan Pungki Permatasari, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun pengetikan saya dalam membuat video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.